Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitriani Rafikasari, dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metodologi penelitian ekonometrika, yakni pada tahapan evaluasi hasil estimasi. Ada 3 kriteria pada tahapan evaluasi hasil estimasi model. Yang pertama adalah kriteria ekonomi, yang kedua kriteria statistika, dan yang ketiga adalah kriteria ekonometrika. Kriteria yang pertama yakni kriteria ekonomi. Pada tahapan ini kita harus mengetahui apakah tanda dan ukuran pada masing-masing parameter sudah sesuai dengan teori ekonomi atau belum. Dan yang kedua, kita melakukan justifikasi mengenai kesesuaian tanda dan ukuran dengan teori ekonomi yang ada. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan contoh persamaan untuk permintaan kendaraan dengan merek Honda, yakni QD sama dengan beta 0 ditambah beta 1PX ditambah beta 2PY ditambah beta 3PC ditambah beta 4T ditambah beta 5Y dan ditambah error. Misalkan dari hasil estimasi parameter diperoleh nilai beta 0 sama dengan 5000, kemudian beta 1 sama dengan minus 2, beta 2 sama dengan 3, beta 3 sama dengan 5, kemudian beta 4 sama dengan 0,25, dan beta 5 sama dengan 0,15. Sehingga persamaannya menjadi QDX sama dengan 5000 minus 2PX ditambah 3PY ditambah 5PC ditambah 0,25T ditambah 0,15Y. Berikutnya, akan kita cek kesesuaian tanda dan ukuran dengan teori ekonomi yang ada. Beta 0 kita peroleh 5000, berarti ini nilainya adalah positif sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa permintaan tidak mungkin negatif. Berikutnya, untuk beta 1 sama dengan minus 2, ini bertanda negatif. Ini juga sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa ketika harga barang naik maka permintaan akan turun. Dan begitu juga sebaliknya, ketika harganya turun maka permintaan akan naik. Sehingga tanda untuk PX atau untuk harga dari motor merek Honda ini sudah sesuai, yakni negatif. Kemudian untuk parameter beta 2, yakni parameter untuk variabel PY atau untuk variabel barang kompetitor, ini bernilai positif, yakni positif 3. Ini juga sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta berbanding lurus dengan harga barang substitusi atau barang kompetitor yang lainnya. Selanjutnya, untuk parameter beta 3 atau parameter untuk variabel PC, ini senilai positif 5. Hal ini tidak sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta berbanding terbalik dengan barang komplemennya. Hal ini perlu kita cari tahu alasannya, apa yang menyebabkan parameter untuk variabel PC ini tidak sesuai dengan teori ekonomi. Parameter berikutnya yakni beta 4 untuk variabel T atau taste yang dinilai dari iklan. Parameter untuk beta 4 ini senilai 0,25 bertanda positif. Hal ini berarti sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa iklan atau promosi berbanding lurus dengan jumlah permintaan suatu barang. Selanjutnya untuk beta 5 yakni untuk variabel Y ini juga bernilai positif yang juga sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa pendapatan masyarakat berbanding lurus atau berbanding positif dengan permintaan suatu barang. Kriteria evaluasi model yang kedua yakni kriteria statistika. Pada kriteria ini meliputi kriteria kebaikan model. Yang pertama dilihat dari nilai R-square-nya yang tinggi. Kemudian yang kedua dilihat dari nilai standar errornya apakah kecil atau besar. Ketika memiliki standar error kecil berarti model bisa dikatakan baik. Dan yang ketiga, pada pengujian hipotesis apakah H0 diterima atau ditolak. Harapannya adalah H0 ditolak.
Dari hasil estimasi parameter sebelumnya, misalkan kita memiliki data sebanyak 40 dan diperoleh nilai R² sebesar 0,95 atau R²-nya adalah 95%. Selanjutnya akan kita lakukan pengujian hipotesis H0 beta J sama dengan 0 dan H1-nya beta J tidak sama dengan 0. Misalkan kita gunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 sehingga nilai Z tabelnya adalah 1,96. Kriteria penolakan H0-nya, jika Z hitung lebih dari Z tabel maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika Z hitung kurang dari Z tabel maka H0 diterima. Z hitung diperoleh dari beta J dibagi dengan standar error. Untuk parameter beta 1 diperoleh nilai Z hitung yakni harga mutlak dari minus 2 dibagi dengan standar errornya atau 0,5 sama dengan 4 lebih dari 1,96 sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti harga kendaraan merek Honda berpengaruh signifikan dan negatif terhadap permintaan merek Honda. Selanjutnya, untuk parameter beta 2 diperoleh nilai Z hitung yakni 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian kita bandingkan dengan Z tabel 1,96 yakni 3 lebih dari 1,96 yang artinya H0 ditolak. Hal ini berarti harga barang substitusi atau harga kendaraan merek Yamaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kendaraan merek Honda. Berikutnya untuk parameter beta 3 ternyata kita peroleh hasil Z hitung yang kurang dari Z tabel. Yang ini berarti H0 diterima. Hal ini berarti harga barang komplement tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kendaraan merek Honda. Parameter berikutnya yakni beta 4 untuk variabel taste yang diwakili oleh variabel promosi atau iklan. Ternyata kita peroleh nilai Z hitung yang lebih dari Z tabel yang artinya adalah H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa promosi atau iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kendaraan merek Honda. Untuk parameter yang terakhir yakni beta 5 yakni parameter untuk variabel Y atau pendapatan. Ternyata diperoleh hasil bahwa H0 ditolak. Hal ini berarti besarnya pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kendaraan merek Honda. Kriteria evaluasi model yang ketiga yakni kriteria ekonometrika. Kriteria ini berkaitan dengan kriteria asumsi klasik, yakni apakah semua asumsi klasiknya sudah terpenuhi atau belum. Asumsi klasik yang harus dipenuhi yakni yang pertama adalah residual harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, tidak terjadi kasus multikolinearitas. Yang ketiga, tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. Dan yang keempat adalah tidak terjadi kasus otokorelasi. Selanjutnya akan saya berikan contoh untuk proses estimasi parameter dengan menggunakan software Minitab. Kali ini saya menggunakan Minitab versi 14. Ini file saya letakkan di situ. Kemudian setelah dibuka, dicari file mtb14 dengan tipenya yang application. Ini tinggal di double klik saja untuk membukanya. Kemudian setelah keluar seperti ini, kita close. Di bagian sini adalah tempat kita untuk meletakkan nama-nama variabelnya. Misalkan pada contoh kali ini saya ingin melihat hubungan antara konsumsi dengan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Di kolom C1 ini saya ketikkan tahun, kemudian di C2 ini variabel C dengan indeks T, artinya konsumsi pada tahun ke T. Kemudian pada kolom C3 ini YT, Y-nya adalah pendapatan nasional pada tahun ke T. Kemudian di bagian sini tinggal kita inputkan datanya saja. Misalkan ini dimulai dari tahun 1982. Dengan tingkat konsumsinya 3081,5 dengan satuannya miliar dolar. Kemudian Y-nya untuk variabel pendapatan nasionalnya
4620,3 miliar dolar. Dengan cara yang sama kita ketikkan untuk data kedua dan seterusnya, atau ketika sahabat-sahabat data sudah memiliki data di Excel bisa di copy paste saja. Kita sudah memiliki 15 data atau 15 tahun data mengenai tingkat konsumsi dan jumlah pendapatan nasionalnya. Berikutnya, untuk melakukan estimasi, yang langkah pertama kita letakkan dulu kursornya di bagian sini, bagian session. Kemudian kita pilih editor, enable comment. Nah, ini nanti akan keluar MTB seperti ini. Kemudian kita ketikkan regress, ini untuk meregresikan antara variabel C, T, dan YT. Nah, jadi regress kita masukkan C2, kemudian kita masukkan jumlah variabel bebasnya, karena ada satu saja variabel bebasnya yakni Y, jadi kita tuliskan 1, kemudian spasi, letak dari variabel YT-nya di C3, kemudian titik koma, enter, akan keluar SUBC seperti ini. Kita bisa melakukan prediksi suatu nilai, jadi misalkan predict, kita bisa melakukan prediksi berapakah nilai konsumsi ketika pendapatannya 7269,8. Jadi nanti kita bisa memprediksi berapakah nilai konsumsinya ketika pendapatannya sebesar ini. Kemudian titik, lalu ditekan enter. Nah, ini saya perbesar hasilnya. Nah, ini adalah hasil estimasi parameternya. CT sama dengan minus 184 ditambah 0,706 YT. Ini adalah persamaan regresinya. Kemudian ini untuk menentukan apakah H0-nya diterima atau ditolak. Dilihat dari ini koefisiennya. Kemudian ini adalah SE-nya. Kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa nilai Z hitung itu adalah dari koefisien dibagi SE. Kita bisa melakukan seperti itu atau dengan melihat nilai p-value-nya. Misalkan kita gunakan taraf signifikansi 0,05, berarti tinggal kita bandingkan p-value ini dengan 0,05. Jika nilai p-value ini kurang dari 0,05 atau kurang dari 5% taraf signifikansinya, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kemudian ini adalah nilai R-square-nya. Mendekati 1, ini berarti tadi kalau kita perhatikan untuk kriteria statistika, ini termasuk model yang baik atau model yang sesuai, karena nilai R-square-nya besar dan mendekati nilai 1. Kemudian untuk hasil prediksinya, tadi kan kita melakukan prediksi berapakah nilai C atau berapakah nilai konsumsi ketika pendapatan nasionalnya sebesar 7269,8. Hasil prediksinya terletak di sini, di bagian fit. Jadi ketika nilai YT atau pendapatannya 7269,8, maka nilai konsumsinya diprediksi sebesar 4951,37. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada pembahasan materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.